Komentar saya di postingan Ridwan Kamil tersebut karena Kang Ridwan Kamil menggunakan jas kuning. Halo baik, pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bay. Jadi baik, Bapak Ridwan Kamil ini lagi trending topik gitu, gara-gara katanya beliau ini membuat seorang guru dipecat dari pekerjaannya. Awal mulanya kenapa Pak Guru ini bisa dipecat, karena Pak Guru ini komen di salah satu postingan Pak Ridwan Kamil. Yang dimana sekarang kalau lo lihat postingan ini gitu ya bay, itu komennya udah nggak ada. Akan tetapi namanya jejak digital gitu ya, pasti akan selalu ketemu gitu bay. Nah ini sebenarnya isi komennya tuh cuma mempertanyakan Pak Ridwan Kamil ini melakukan Zoom dalam posisi apa, sebagai gubernur, kader partai, atau pribadi gitu bay. Nih, cuman Pak Guru ini komen dalam bahasa Sunda gitu ya, dan menggunakan kata maneh. Nah ini yang dipermasalahin, yang sebenarnya artinya tuh ya kamu. Namun dalam bahasa Sunda, maneh ini adalah kata yang cukup kasar gitu ya. Atau bisa diartikan kalau dalam bahasa slangnya ya elu gitu bay. Nah kan akhirnya Pak Ridwan Kamil ini ngebaca komenannya gitu ya. Terus komenan ini dipin, dan akhirnya Pak Ridwan Kamil ini nge-DM tempat Pak Guru ini mengajar gitu bay. Nih, tidak pantas seorang guru seperti itu. Assalamualaikum, secara institusi kami menghaturkan permohonan maaf kepada Bapak Gubernur Ridwan Kamil. Kami akan menindak guru yang bersangkutan secara tegas dan terukur. Terima kasih. Hatur nuhun, sekolahnya jadi kebawa-bawa oleh netizen. Enggih Pak, insya Allah kami jadikan pelajaran. Nah, kurang lebih kayak gitu ya isi DM Pak Ridwan Kamil ke institusi atau yayasan Pak Guru ini mengajar gitu bay. Dan ternyata respon dari pihak sekolah cukup mengagetkan gitu ya. Karena sekolah ini langsung melakukan pemecatan kepada guru tersebut gitu bay. Dan setelah berita ini viral, ada klarifikasi dari tiga belah pihak nih. Yang pertama dari pihak Pak Guru ya, yang menerangkan maksud dia komen seperti itu apa. Ya ini untuk lebih jelasnya kita setel aja videonya ya. Komentar saya di postingan Ridwan Kamil tersebut karena Kang Ridwan Kamil menggunakan jas kuning yang hampir setiap di beberapa kesempatan beliau sedang sering menggunakan jas kuning. Posisinya beliau sedang berhadapan dengan dunia pendidikan juga gitu, yaitu di SMP Tasikmalaya tersebut gitu, di hadapan guru dan siswa gitu. Yang saya yakini gitu, yang saya ingat, yang namanya politik praktis itu tidak boleh masuk ke sekolahan gitu ya, meskipun itu secara virtual ya, tapi ada simbol yang dimana beliau mengisyaratkan gitu, yang itu yang saya pengen ngeritik, ataupun istilah Sunda nama omat hati-hati. Ya kurang lebih kayak gitu ya bay videonya. Jadi intinya yang dipermasalahkan oleh Pak Guru ini adalah kenapa Pak Ridwan Kamil menggunakan jas berwarna kuning. Aduh, yang sepenangkapan gue nih ya, mungkin Pak Guru ini mengira Pak Ridwan Kamil mewakili partai Golkar gitu bay. Karena kan Golkar identik dengan warna kuning gitu. Nanti kalau misalnya Pak Ridwan Kamil menggunakan jas warna hijau, dikira mewakili PKB. Ntar kalau menggunakan warna merah, ntar dikira mewakili PDIP. Giliran nanti Pak Ridwan Kamil menggunakan jas warna merah kuning hijau, nanti dikiranya mewakili langit yang biru. Orang ada-ada aja dah. Cuman masalah warna pakaian doang gitu ya, langsung diidentikin sama warna bendera partai. Nah ini yang kedua, ada klarifikasi dari Pak Ridwan Kamil gitu bay. Ini kita setel aja ya, cus. Assalamualaikum, Sampurasun. Saya Ridwan Kamil Waalaikumsalam. menyikapi ada berita seorang guru diberhentikan di Cirebon karena mengkritik saya perlu klarifikasi. Yang pertama, seorang pemimpin tidak boleh anti kritik. Sudah ratusan ribuan biasa aja. Kalau dia kasar di media sosial, tugas saya memang mengingatkan, apalagi kalau profesinya guru, bahwa bersikap di ruang publik, apalagi guru, itu akan dilihat, dicontoh oleh murid-muridnya. Ini kan berbahaya sekali.
Kemudian saya sudah menelepon ke yayasan yang menaunginya, tidak usah sampai diberhentikan kecuali ada hal-hal yang sangat fundamental. Kalau hal begini mah cukup diingatkan saja. Maka tadi saya telepon kepala yayasan Miftahul Ulum yang menaungi yang bersangkutan, juga di SMK Telkomnya, surat pemberhentiannya sebaliknya ditarik saja, cukup diingatkan saja secara manusiawi sehingga yang bersangkutan tetap bisa bekerja, tapi mungkin introspeksi sebagai guru untuk selalu mengedepankan nilai-nilai keteladanan. Saya kira itu mudah-mudahan jadi solusi bersama dan tetap kita bijak dalam bermedsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kurang lebih kayak gitu ya Bay, klarifikasi dari Pak Ridwan Kamil. Nah ini juga yang ketiga, ada klarifikasi dari pihak sekolahan atau yayasan yang dituduh tiba-tiba memecat Pak Guru gitu Bay. Nih kita setel aja ya videonya. Pada dasarnya tidak ada sifat yang tiba-tiba. Jadi semuanya merupakan rangkaian dan kebetulan kalau secara tertulis ini adalah surat yang ketiga untuk Pak Sabir. Surat pertama di bulan September 2021 itu juga ada, ya SP1. Intinya masih seputar etika, yaitu mengeluarkan kata-kata kasar kepada peserta didik. Dan kebetulan orang tuanya tidak terima, sehingga kita melaporkan ke yayasan karena yang mengeluarkan SP itu yayasan. Dan yayasan mengeluarkan SP1, itu bulan September 2021. Satu bulan kemudian, Oktober 2021, ada kejadian lagi yaitu masih masalah etika, yaitu yang bersangkutan merokok di ruang guru. Dan kita ada aturan internal memang, jadi guru itu tidak boleh merokok. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya, yaitu kita ada CCTV yang memang untuk, jadi pada dasarnya mengontrol ruang-ruang tersebut, dan dengan sengaja, dan itu diakui ya, mematikan CCTV itu untuk menghapus atau menghilangkan bahwa dia sedang merokok. Itu ada pernyataannya yang bersangkutan. Secara lisan, menurut catatan saya, ada beberapa informasi memang ketika di kelas lebih kepada kalimat sebenarnya atau ucapan-ucapan yang kurang pantas diucapkan sebagai seorang guru atau pendidik. Jadi emang gurunya ini cukup bermasalah gitu ya Bay di sekolahan. Nah dan ini ada video validasi dari Pak Guru ya atas statement yang dilontarkan oleh pihak sekolahannya gitu Bay. Ini kita setel aja videonya. Dua ya gitu ya. Ya udah gitu. Saya iakan gitu. Ya kalau memang ya memang gitu. Ya poinnya kan ini ya tentang SP3 terus itu ditarik lagi poin pertama itu dan perihal tentang SP1 SP2 ya mengiyakan. Pada dasarnya saya ucapkan terima kasih gitu atas tawarannya, atas penarikannya kembali untuk dibuka selebar-lebarnya untuk kembali lagi. Tapi pada dasarnya saya sampaikan mohon maaf gitu ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemungkinan sih enggak gitu ya saya untuk kembali lagi dikarenakan saya sendiri udah kayak ngerasa malu ya, malu dalam artian atas case ini, atas kasus ini gitu, atas viralnya ini lembaga gitu, baik kedua lembaga juga malah jadi ke bawah-bawah, padahal saya sendiri pada saat berkomentar itu sama sekali tidak memposisikan diri sebagai guru atau melabelkan sendiri sebagai guru mana gitu, karena ini efek media sosial ya, tapi memposisikan perihal tentang SPS sendiri sebagai netizen gitu atau warga Jabar lah. Cuman karena efek bola salju jadi berkembang gitu dan terbawalah lembaga di mana saya dibesarkan gitu, saya bekerja gitu ya, saya malu sih kalau untuk balik lagi karena malu dalam hal jadi ke bawah-bawah karena saya gitu. Tapi ya terima kasih. Jadi sebagai ya kurang lebih kayak gitu ya Bay video validasi dari pihak Pak Guru nih. Jadi surat pemecatan dia tuh sebenarnya udah ditarik lagi, tapi Pak Guru ini enggan mengajar di sekolah tersebut karena udah terlanjur malu gitu Bay atas kejadian ini. Dan menurut gue kalau dari pihak sekolah atau yayasannya ya, mereka kan pernah memberikan SP1 dan SP2 ke Pak Guru ini. Tapi kejadiannya tuh udah lama banget gitu, tahun 2021. Dan setahu gue SP1 dan 2 ini cuma berlaku sampai 6 bulan doang. Sedangkan kalau Pak Guru ini membuat kasus di tahun 2023,
Harusnya ya balik lagi tuh dia kena SP1 doang, bukannya pemecatan gitu bay. Ini yayasannya juga harus dipertanyakan gitu ya. Dan gara-gara kejadian ini banyak netizen yang ngerujak Pak Ridwan Kamil gitu bay. Ada yang ngebahas tentang Pak Ridwan Kamil nih ngebales komen Pak Guru dengan kata maneh juga. Dimana yang kata Pak Ridwan Kamil, padahal kata maneh ini adalah kata yang kasar gitu. Tapi kok dia make juga gitu bay. Terus ada juga nih orang yang nge-screenshot postingan lama Pak Ridwan Kamil yang ngebahas tentang kata maneh. Ini bay. Versi Sunda definisi sahabat itu maneh seri aing seri, maneh cerik aing cerik, maneh tikusruk aing seri nepi ka cerik. Ini artinya definisi sahabat itu lu ketawa gua ketawa, lu nangis gua nangis, lu jatuh ke sungkur gua ketawa sampai nangis. Ya kurang lebih kayak gitu ya bay. Cuman kan kalau di postingan ini ya poinnya bukan di kata maneh gitu bay, melainkan di definisi sahabat. Sedangkan Pak Guru dan Pak Ridwan Kamil ini kan bukan sahabat gitu ya. Ya kalau dibilang kasar mah ada yang lebih kasar dari kata maneh gitu bay, yaitu kata sia. Dimana tingkatan kata sia ini itu udah tidak bisa terdefinisikan. Karena kan kalau di Indonesia nih ya, kata elu aja itu udah kasar gitu. Nah tingkatan kata sia ini tuh di atas kata elu gitu bay. Dan biasanya kata sia ini keluar dari mulut orang Sunda yang udah marah besar gitu. Kenapa gue bisa tahu? Karena orang tua gue kalau berantem pasti ngomongnya udah sia anjing gitu. Jadi lu semua pasti tahu dong ajudan pribadi itu loh yang mirip sama Rigen. Jadi baik kabarnya nih ya, ajudan pribadi ini ditangkap sama polisi lantaran dia melakukan penipuan kepada temannya sendiri. Kronologi kejadiannya tuh terjadi pada 21 Desember 2021 lalu. Di mana ajudan pribadi ini menawarkan 2 buah mobil mahal yaitu Land Cruiser dan mobil Mercy kepada temannya dengan harga yang sangat murah. Karena tergiur harga yang murah, ya temannya ini mau-mau aja dah tuh tanpa ngecek fisik mobilnya dulu. Lalu mentransfer sebanyak 3 kali dengan total kurang lebih nih ya 1,3 miliar rupiah. Ini kalau buat beli cireng bisa beli pabriknya gitu ya. Akan tetapi faktanya mobil yang dijanjikan itu tidak ada, dan sebenarnya temannya ini juga baik gitu baik. Dia nggak langsung melaporkan ajudan pribadi atas penipuan, tapi melakukan somasi dulu. Namun karena tidak digubris sama ajudan pribadi, ya akhirnya dia melaporkan kasus ini ke kantor polisi gitu baik. Dan ini juga ada video permintaan maaf dari ajudan pribadi ya. Ini kita setel aja videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan perbuatan kami dan insya Allah selesai secepatnya. Dan saya minta maaf segala-galanya. Itu duitnya untuk kebutuhan ini ya, foya-foya ya? Udah. Buat apa kemarin duitnya? Mungkin Motifnya apa kemarin melakukan hal itu? Buat kebutuhan ya kita itu apa? Kebutuhan itu dan Kebutuhan itu. itu aja. motifnya apa? Tipu-tipu atau apa? Ya saya mau maaf dan insya Allah selesai secara cepat. Memang dari awal niat mau nipu ya, Pak? Udah berapa lama? Ya saya mau maaf. Makasih banyak. Tidak menjelaskan apa yang ditanya oleh wartawan gitu ya. Dan ini kalau gue baca komen-komennya gitu ya bay, ih ngeri-ngeri banget asli. Ada yang bilang dia ini dikambing hitamkan gitu kan. Terus juga ada yang bilang dia ini cuma boneka untuk money laundry gitu bay. Ya dan lain-lainnya lah. Dan kalau dipikir secara logika sih ya mohon maaf nih ya. Kok ada orang yang bisa ketipu sama orang yang ngomongnya aja tuh kayak orang lagi nyabut tiap hari gitu bay. Gak habis pikir gue. Ya mungkin karena dia terkenal gitu ya. Dan kelakuannya tuh kayak orang polos gitu bay. Makanya ya percaya-percaya aja gitu. Padahal kalau lu lihat IG sama YouTube-nya nih ya, subscribernya tuh bukan kaleng-kaleng gitu bay. Kalau dari segi penghasilan dari IG atau YouTube mungkin 1,3 miliar ini bisa kali tuh didapat dalam 1 tahun. Kalau banyak endorse gitu ya.
Ya ini mah mungkin ya gue bilangnya gitu. Ya oke lah guys, segitu aja video gue kali ini. Mungkin kalau si Pak Guru ini menanyakan dengan sopan tanpa menggunakan kata maneh, nggak bakal jadi sebesar ini gitu bay. Karena pas gue baca komennya juga jadi kayak orang so asik gitu bay. Analoginya nih kayak lu lagi nongkrong, ngopi santai gitu kan, di samping abang Starling. Terus ada orang random datang ke lu, terus dia bilang kayak gini, lu nongkrong di sini sebagai apa? Akamsi, ormas, apa diri sendiri? Nah ini kalau nggak disiram sama kopi panas paling lu dipukulin gitu ya. Nanya ke orang yang nggak lu kenal dengan kata-kata yang tidak sopan gitu. Tapi juga di sisi lain si Pak Ridwan Kamil ini yang nge-DM instansi Pak Guru, menurut gue sih ya cukup kelewatan gitu bay. Karena kesannya tuh kayak menggunakan abuse of power. Coba instansi mana yang gak kaget tiba-tiba ditegur langsung sama gubernurnya. Pasti kan ya ketar-ketir gitu ya. Ya gue juga kurang tahu gitu ya, apakah masalah ini bisa dibilang selesai atau tidak. Tapi saran gue mah, kalau lu mau mengkritik dengan kata-kata kasar, lebih baik menggunakan second akun. Ya oke, bye. Mamang Rahman cabut dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke?